Selalu penasaran bagaimana baling-baling kapal bisa berada di bawah air. Dan poros baling-baling melewati badan kapal dari ruang mesin untuk mentransmisikan tenaga. Jadi, bagaimana sebenarnya itu bisa mencapai kedap udara, sehingga mencegah air laut masuk ke ruang mesin? Desain segel poros ekor awal cukup sederhana. Menggunakan segel pengisi, yaitu dengan menggunakan bahan lembut seperti asbes atau tali rami yang direndam minyak, ditekan di sekitar poros. Dengan mengatur kekencangan penutup, segel terbentuk. Namun, kelemahan ini sangat jelas. Gesekan tinggi, mudah dipakai, banyak kebocoran, terutama saat berlayar pada kecepatan tinggi. Kinerja segel lebih sulit dijamin. Jadi, perlahan-lahan dihapuskan. Sementara itu, struktur segel poros ekor yang paling umum digunakan saat ini adalah segel tipe murni. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Sistem segel poros ekor yang khas biasanya mencakup poros ekor, pipa ekor, perangkat segel dan sistem pelumasan. Pipa ekor biasanya dilas langsung pada badan kapal. Dan perangkat segel, misalnya segel tipe murni, terletak di kedua ujung pipa ekor. Masing-masing adalah segel depan dan segel belakang. Mari kita fokus pada segel depan. Segel tipe murni terdiri dari beberapa cincin segel karet yang disusun secara berurutan di atas selubung segel. Di dalam terdapat pegas yang terpasang di cincin segel, memberikan tekanan yang terus-menerus untuk menempel pada poros. Dan setiap cincin segel terlihat seperti selembar bibir. Ini juga menjadi asal-usul namanya. Ruang antara cincin segel disebut ruang tengah. Seperti yang terlihat, terdapat total 5 ruang. Ketika bekerja di bawah air, cincin segel tipe murni pertama di sisi luar menempel erat pada poros yang berputar, menghalangi air laut masuk. Namun, menghadapi tekanan air yang kuat, tidak cukup untuk sepenuhnya mencegah air laut meresap. Oleh karena itu, akan ada tekanan udara yang sedikit lebih tinggi dari tekanan air yang disalurkan ke ruang ketiga. Sedangkan tingkat tekanan oli pelumas di ruang keempat dan kelima, sedikit lebih tinggi dari tekanan udara. Dengan cara ini, tekanan udara mengalir melalui ruang kedua menuju ruang pertama. Perbedaan tekanan ini dapat membantu mencegah air laut mengalir balik ke dalam ruang segel. Ini juga membantu menjaga kekuatan penempelan cincin segel secara elastis. Mencegah cincin segel menjadi longgar karena perubahan tekanan eksternal. Menjamin efek segel yang tahan lama. Sementara itu, oli pelumas memiliki 3 fungsi. Pertama, untuk melumasi dan mengurangi gesekan antara cincin segel dan poros. Kedua, untuk mendinginkan dan menghilangkan panas akibat putaran poros. Ketiga, untuk mengisolasi. Menggunakan perbedaan tekanan untuk memisahkan air laut dan lingkungan di dalam ruangan. Dan segel murni kedua terutama mencegah minyak bocor keluar. Dan membentuk ruang segel minyak antara yang pertama. Dan jika ada sedikit air laut dan minyak pelumas meresap ke dalam ruang ketiga, udara yang mengalir akan membawa cairan campuran pergi, kemudian masuk ke dalam tong pengumpul untuk dipisahkan. Anda mungkin memperhatikan bahwa di depan segel murni pertama, masih ada satu cincin segel tipe P. Fungsinya terutama untuk mencegah sistem segel rusak oleh jaring ikan dan tali pancing. Baiklah, inilah prinsip kerja sistem segel poros belakang.